Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Dan buat para pengguna handphone Samsung, penantian panjang itu akhirnya selesai juga karena update ke Android 12 dan One UI keempat itu udah resmi hadir, dan semua itu dimulai dari Galaxy S21 series. Jadi buat yang sekarang lagi pakai Samsung Galaxy S21, S21 Plus atau S21 Ultra, harusnya saya udah dapat. Tapi kalau emang belum, ya nggak apa-apa, sabar aja. Karena nggak dapat barangan itu adalah hal yang wajar banget. Untuk update kali ini, kalau dilihat emang ukurannya sebenarnya nggak terlalu gede ya. Tapi kalau ngelihat dari daftar update-nya di halaman Samsung, itu panjang banget sebenarnya. Jadi untuk video kali ini saya akan mencoba membahas hal-hal yang menurut saya penting-penting aja, setting-settingan yang perlu diketahui. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kelewat, bisa kamu tambahin juga pada kolom komentar di bawah. Untuk unitnya, di sini saya akan pakai S21 Ultra, jadi ya harusnya fitur-fitur yang diupdate itu lengkap di sini. Jadi kalau misalnya kamu nonton video ini 1 atau 2 bulan ke depan, terus nanti update One UI 4-nya di handphone Samsung kayak seri M dan A, terus ada fitur yang nggak ada, ya sekali lagi itu adalah hal yang wajar banget. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian home screen. Secara tampilan bisa dilihat kalau di sini belum kelihatan ya bedanya. Tapi kalau notification panel kita tarik, bisa kelihatan di sini ada sedikit perubahan khususnya pada bentuk slider brightness. Habis itu kalau digeser ada juga opsi baru yaitu extra dim yang sesuai namanya untuk menurunkan brightness layar kalau dirasa yang paling rendah aja itu masih kurang. Cukup berguna sih, misal buat yang suka nonton di ruangan gelap sambil rebahan di balik selimut. Ini kepake banget kalau menurut saya. Kemudian lanjut untuk dark mode. Di versi baru ini nggak cuma bikin tampilan tema itu jadi berwarna gelap aja, tapi di saat yang bersamaan juga membuat warna yang ditampilkan pada wallpaper dan icon aplikasi jadi ikut sedikit lebih gelap. Perbandingannya bisa dilihat sekarang dengan brightness layar yang sama, tapi hasilnya itu beda. Animasi ngecas juga bisa dilihat ya berubah di versi baru ini dan hadir dengan tampilan warna yang lebih terang. Selanjutnya kita ngebahas sedikit buat widget. Tampilan menu saat memilih widget sekarang itu disusun secara vertikal. Secara personal saya sih suka sama yang baru ini karena jadi kelihatan lebih rapi dibandingkan tampilan sebelumnya yang digeser ke samping. Beralih ke bagian kustomisasi, salah satu opsi yang akhirnya hadir di handphone Samsung adalah Color Palette. Fitur ini sebenarnya adalah bagian dari Android 12 ya, jadi kalau mungkin udah nonton video saya waktu ngebahas update ColorOS 12 di handphone Oppo, mestinya sih udah nggak asing lagi. Untuk mengakses ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah dengan ngeset wallpaper via home screen seperti ini, dan langsung nanti bisa dilihat ada opsi Color Palette. Sedangkan untuk cara kedua, di sini ada di menu setting di bagian wallpaper and style. Jadi mau lewat mana terserah. Fitur baru ini simpelnya adalah untuk memungkinkan user buat milih warna aksen yang ditampilkan di handphone untuk mengikuti atau menyesuaikan sama wallpaper. Untuk opsinya itu ada 5 sih yang disediain sama Samsung, dan ini akan berubah-ubah tergantung dari wallpaper yang lagi dipakai. Hanya saja, kalau menurut saya di sini cukup disayangkan Samsung nggak memberikan kebebasan lebih seperti yang dilakukan Oppo di ColorOS 12 yang memungkinkan user untuk memilih warna selain yang dipilihin oleh sistemnya. Namun, mengesampingkan hal tersebut, tetap menurut saya ini adalah kustomisasi yang bagus banget untuk bikin tampilan handphone jadi lebih personal dan blending dengan wallpaper yang lagi dipakai. By the way, untuk warna-warna ini ngaruhnya lumayan banyak loh, karena akan mengubah tampilan seperti warna di tombol notification panel, tombol di kalkulator, bahkan warna widget pun bakal ikut berubah. Selain itu, ada juga nih satu opsi yang di bagian bawah kalau diaktifin akan mengubah warna dari icon aplikasi bawaan. Buat sebagai orang mungkin akan kelihatan bagus ya, jadi lebih selaras gitu, tapi kalau saya sebenarnya lebih senang di posisi default aja. Ya, balik lagi ke selera masing-masing dan gak ada yang bagus atau jelek. Berikutnya, sedikit kita masuk ke bagian kalender. Di versi baru ini Samsung nambahin text box di area bawah yang menurut saya memudahkan banget untuk nulis jadwal atau reminder yang singkat-singkat. Tapi emang kalau mau yang lebih detail ya tetap harus tap logo plus yang ada di bagian samping. Lanjut ke bagian timer, di One UI 4 ini kalau kita udah nyalain dan balik home screen untuk buka aplikasi lain misalnya, nantinya akan muncul nih otomatis pop-up semacam mini timer. Jadi sekalipun kita lagi ngecek yang lain, timernya bakal tetap kelihatan. Masuk ke bagian gallery, sekarang Samsung memungkinkan user untuk mengganti detail waktu seperti tanggal dan jam, serta nggak ketinggalan keterangan lokasi bagi yang mungkin perlu.
Lalu ada juga nih fitur yang namanya remaster picture yang simpelnya ini adalah tombol auto edit ya untuk sebuah foto. Hasilnya emang nggak selalu oke sih menurut saya, tapi kalau dapat gambar yang pas, jadinya oke dan siap langsung posting. Habis itu untuk menu di opsi create ini juga berubah di versi baru, dan buat yang mungkin belum tahu fitur ini, sayang banget kalau nggak dimaksimalin, seperti misalnya untuk bikin kolase yang sering banget saya pakai untuk ngebandingin foto. Untuk ngaktifinnya sebenarnya gampang banget. Pertama kita bisa mulai dari memilih beberapa foto yang kita pengen. Habis itu tap logo 3 titik yang ada di pojok, pilih create dan collage. Setelahnya udah deh, tinggal pilih template yang kita pengen susunannya, habis itu pilih rasio, bisa memanjang juga buat IG story, dan selesai. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi kamera. Hal pertama yang langsung kelihatan beda itu adalah tombol zoom-nya. Terima kasih banget kepada Samsung sih, saya senang banget udah mengubah ini dari yang tadinya cuma simbol, sekarang jadi nampilin angka, jadi lebih enak ngeliatnya. Habis itu, untuk tombol shutter saat ngerekam video, di sini juga ada sedikit perubahan. Kalau sebelumnya, perekaman itu dimulai ketika kita melepaskan jari dari tombol, sekarang di versi baru, begitu disentuh, perekaman itu bakal langsung dimulai. By the way, mumpung masih ngomongin soal tombol shutter, sekalian deh saya pengen ngasih info juga, kali aja ada yang belum tahu. Pertama, untuk shortcut buat ngambil video. Dari mode auto, misalnya kita lagi pengen ngambil foto, tiba-tiba pengen ngerekam video, itu kita bisa tekan lalu tahan, kemudian swipe ke arah atas untuk merekam video. Nah, tambahan baru di One UI 4, sekarang kita jadi bisa mengunci perekaman supaya tetap ngerekam, sekalipun kita ngelepas jari dari tombol shutter. Tinggal swipe ke arah atas saja, gembok, dan beres. Lalu untuk burst shot ini nggak ada perubahan, masih dengan tekan terus swipe ke arah bawah, ditahan aja sampai angka berapa, terserah mau ambil fotonya. Dan satu lagi, ada fitur lama tapi nggak banyak yang tahu, yaitu adalah untuk bikin tombol shutter tambahan. Jadi misalnya nih kita lagi cuma bisa pakai satu tangan aja untuk pegang handphone, tapi butuh tap fokus yang areanya agak jauh dari tombol shutter, itu kita tinggal geser aja begini, terus taruh deh di tempat yang kita mau. Lanjut, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini adalah ke bagian setting ya, menu setting yang tampilannya sebenarnya nggak banyak berubah, tapi disinilah akan banyak banget setelan yang bisa diakses. Ngomongin soal Android 12, tentu satu hal yang jadi perhatian adalah bagian privacy. Dibandingkan sama versi One UI sebelumnya, versi baru ini memberikan tampilan yang lebih simple tapi lengkap untuk akses permission yang umum dipakai, kayak kamera, mikrofon, dan juga lokasi. Dari sini, kita sebagai user juga bisa ngelihat lebih detail kapan suatu aplikasi mengakses satu atau mungkin semua aspek tadi lengkap dengan timeline-nya. Untuk mempermudah kontrol, kalau mungkin tadi ada yang ngeh, di bagian notification panel tuh ada shortcut untuk kamera dan mic access. Jadi, kalau ini dalam kondisi mati, ketika mau dipakai seperti foto atau buat telepon, nantinya bakal ada notifikasi untuk nyalain aksesnya. By the way, buat yang mungkin habis update dan nggak ada lihat tombol ini, bisa coba tekan bagian plus yang ada di samping. Kemudian sedikit info juga nih buat yang mungkin bingung setelah update kok di bagian pojok kanan handphone ya di atas itu ada kayak titik hijau. Apakah itu bug? Tenang aja, nggak perlu khawatir karena itu bukan bug, melainkan sebuah notifikasi buat bagian privacy. Jadi setelah update ini, setiap kali handphone atau ada aplikasi yang menggunakan permission buat kamera atau mikrofon, itu di bagian pojok bakal ada notifikasi dengan bentuk titik hijau. Seperti contoh, misalnya di sini, saya mengaktifkan kamera deh, misalnya mau ngambil foto, saya buka kamera dan langsung di bagian pojok itu nanti akan ada titik hijaunya beserta ada logo kamera sama mikrofon. Ini di aplikasi kamera. Contoh lainnya, misal saya buka Instagram, saya mau bikin Instagram story, dan lagi-lagi di bagian pojok itu ada logonya dengan simbol mikrofon dan juga kamera. Jadi setiap kali kamu mau lihat titik hijau itu berarti ada aplikasi yang sedang menggunakan permission baik itu kamera maupun mikrofon. Terus kalau ada yang mau bilang apakah ini sama dengan yang dilakukan Apple di iOS kemarin? Ya memang ini adalah fitur yang sama dengan di iOS. Jadi buat yang pakai iPhone mungkin udah sering lihat ya ada notifikasi titik hijau di bagian atas, dan itu sekarang akhirnya hadir juga di Android 12. Jadi ya saya ingetin lagi kalau ini adalah fitur dari Android 12 bukan One UI juga. Jadi kalau misalnya nanti pakai handphone apapun dengan Android 12 pasti juga bakal kebagian titik hijau di pojok kanan atas. Berikutnya kita geser ke bagian bawah lagi di menu setting. Kita masuk ke bagian advanced feature. Scroll ke bawah, di sini ada yang namanya Video Call Effect. Fitur ini sebenarnya udah ada sejak One UI sebelumnya, di Note 20 Ultra saya ini juga ada. Cuma bedanya di versi yang terbaru di sini ada opsi untuk mikrofon ya. Jadi dikasih buat mikrofon, nggak cuma buat background doang.
Untuk mikrofonnya ini ada opsi untuk fokus ke voice atau suara orang yang lagi ngomong atau mau ngambil audio dari keseluruhan di sekitar dari handphonenya. Nah, lagi-lagi ini tuh mirip seperti apa yang lakukan iPhone lewat fitur portrait mode di videonya. Nah, untuk contoh fitur ini yang ada di Apple atau di iPhone kan awalnya dibuat hanya untuk aplikasi FaceTime doang, namun akhirnya merembet dan bisa digunakan di aplikasi third party seperti misalnya WhatsApp. Untuk di Samsung sendiri, saya cek sekarang itu baru bisa digunakan untuk Zoom sama Google Duo, paling tidak untuk yang di handphone saya. Sedangkan third party application itu belum ada yang bisa. Cuma kalau kita melihat adanya kesamaan, ada tambahan mikrofon seperti yang ada di Apple dan di iPhone, bukan nggak mungkin kalau memang di develop nantinya fitur ini juga bisa tersedia buat aplikasi third party seperti WhatsApp. Jadi ya semoga nanti ada update kayak gitu biar bisa dipakai. Next, kita masuk ke bagian tab Labs. Setelah sebelumnya ini tuh hanya biasanya bisa ditemukan pada tablet atau terakhir atau di Z Fold-nya Samsung, sekarang akhirnya muncul juga di seri S. Untuk fitur eksperimentalnya cuma ada satu sih sekarang, tapi ini menurut saya menarik banget karena bisa memaksa, dalam tanda kutip ya, semua aplikasi agar bisa terbuka dalam mode split screen maupun floating window. Mau nonton bola sambil mantau timeline Twitter? Bisa. Mau farming game sambil streaming Netflix? Ini juga nggak masalah sekarang. Jadi mau pakai apps apa aja itu bisa, dan seperti biasa ini juga bisa di-save jadi app pairing supaya lebih mudah diaksesnya di lain waktu. Dan satu lagi kita masuk ke pembahasan tentang device care. Hal pertama yang langsung kelihatan itu adalah tampilan dari interface-nya yang kalau sebelumnya pakai angka sekarang jadi pakai emoji. Habis itu, kalau kita masuk ke setting baterai, One UI 4 memberikan opsi baru, yaitu opsi untuk membatasi pengisian baterai hanya sampai 85% aja untuk menjaga battery health. Jadi kalau kamu termasuk dengan orang yang peduli banget tentang hal tersebut, ya mungkin opsi ini layak buat dicoba. Satu lagi, masuk ke bagian memori atau RAM, S21 Ultra saya tiba-tiba sekarang ke bagian yang namanya fitur RAM Plus juga. Setelah sebelumnya ini hanya ada di seri A sama M, seri flagship pun kelihatannya akan kebagian nantinya dengan tambahan up to 4 GB. Ya, jadi itu tadi adalah beberapa fitur sama settingan-settingan baru yang bisa saya omongin dari update One UI 4 di Galaxy S21 Ultra. Dan sebelum menutup, ada juga nih satu bonus fitur yang masih diumpetin atau dikunci sama Samsung dan belum dimunculin ya di update ini, tapi bisa dipakai, yaitu namanya adalah fake call ya, fake call alias telepon palsu. Untuk mengaksesnya, pertama-tama kita harus download aplikasi dulu yang namanya Activity Launcher. Setelahnya kita masuk ke aplikasi, ketik Labs, dan opsi fake call ini bakal muncul. Saya udah coba install aplikasi yang sama ini, Activity Launcher, di Note 20 Ultra dengan One UI yang berbeda ya versi sebelumnya, dan opsi Labs dan fake call ini nggak tersedia. Jadi, apa sih gunanya nih fake call? Ya sesuai namanya, bisa membuat telepon bohongan, baik telepon keluar maupun telepon masuk. Untuk telepon keluar, saya sebenarnya belum kepikiran sih bagaimana gitu skenario pakainya. Tapi, kalau buat telepon masuk, nah ini menurut saya adalah fitur yang menarik sekali dan bisa digunakan untuk kabur dari satu situasi. Jadi contohnya nih, misalnya kita lagi di tongkrongan atau mungkin lagi berkumpul sama orang-orang yang kita nggak terlalu akrab, suasananya awkward, nggak enak, tapi kita pengen kabur dengan cara yang lebih natural. Ini dia, menurut saya fitur yang bisa dipakai. Jadi di sini dengan kita ngebuka Labs ya, kita bisa melihat berbagai opsi yang disediakan di sini. Kita bisa ngatur nama siapa yang bakal muncul di layar di handphone, kita bisa ngatur juga nomornya, mau nomor palsu atau bukan, itu bisa disetel, dan nggak ketinggalan ada timer. Jadi mungkin ya kita pingin bikin situasinya jadi sedikit lebih natural gitu, jadi nggak langsung bunyi, misalnya kita bisa taruh dulu handphonenya. Nah itu juga bisa kita lakukan dengan fiturnya. Jadi contoh misalnya, saya belum ngatur namanya segala macam, cuma di sini saya coba aktifin timernya deh. Timernya dia bisa antara 0 sampai 60 detik jadi 1 menit. Misal saya setel deh di sini 3 detik, 5 detik berarti ya. 3 detik aja deh. 3 detik kita incoming call. 1 2 3. Nah, langsung ada teleponnya dari Kijang 1 ya, nomornya 812 segala macam. Dan ini akan langsung muncul begini, juga kita bisa jawab teleponnya, dan ya udah langsung kelihatan kayak lagi ada telepon yang masuk. Kita bisa pura-pura ngomong, bisa pura-pura kabur dan segala macamnya. Berguna atau enggak? Coba tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah.
Ya itu tadi ya, jadi bonus fiturnya yang ada di One UI terbaru belum bisa dipakai, tapi apakah nanti bakal beneran dibuka sama Samsung? Ya cuma Samsung yang tahu. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu kita ngomongin One UI 4 dan Android 12 di Samsung Galaxy. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat kamu yang penasaran kapan handphone kamu Samsungnya dapet, ini dia beberapa jadwal yang udah saya dapetin. Kalau handphone kamu nggak ada di sini, ya udah sabar aja, mungkin nanti bakal dapat, cuma saya juga nggak tahu kapan ya. Terus pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.